Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini kembali memperjumpakan kita, mempertemukan kita dalam rangka kita sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Agama yang dengannya kita bisa meraih keselamatan, kebahagiaan dunia, alam barzah dan akhirat. Di mana kita tidak akan bisa lagi mendapatkan sebuah jalan yang mengantar kepada keselamatan dunia dan akhirat selain dari jalan agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi ini, yaitu agama Islam. Dan insyaallah taala di malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sudah lama sekali terpending, yaitu pelajaran tauhid. Kita akan membaca sebuah kitab yang sangat indah, sangat agung sekali, yaitu Kitabut Tauhid Fathul Majid, di mana dalam kitab ini dibahas padanya tentang perkara-perkara yang paling inti, yang paling pokok dalam agama ini. Adik-adikku sekalian, perlu kita ketahui, tanpa ketauhidan, tanpa kita memahami ilmu tauhid yang hak, yang benar, maka ketahuilah bagaimanapun pernyataan kita sebagai orang-orang yang mengakui dirinya orang yang beragama Islam, itu tidak akan benar selamanya. Selamanya tidak akan pernah benar keislaman kita tanpa kita memahami ilmu tauhid. Karena inilah pokok inti dalam ajaran Islam, ketauhidan. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah yang disembah, yang ditaati, yang diagungkan, yang dicintai, yang diharapkan kepadanya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, yang ditakuti, dan yang kepadanya lah kita bertawakal. Baik adik-adikku sekalian, kita akan baca kitabnya, dan kita sudah melewati pembahasan tentang atau kita sudah masuk dalam perkara penjelasan tentang makna al-ilah. Al-ilah. Jadi kalau kita mengatakan la ilah
La ilah berarti kita menafikan yang namanya ilah. Kita meniadakan yang namanya Tuhan, tak ada Tuhan. Kemudian kita lanjutkan illallah, kita tetapkan bahwa Tuhan itu yang berhak disembah hanyalah Allah. Jadi di sini kita akan mempelajari apa makna yang terkandung dalam kalimat ilah, al-ilah ini. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan al-ilah adalah yang dipatuhi oleh hati karena cinta kepadanya, pemuliaan dan kesadaran, serta karena penghormatan, pengagungan, perendahan diri kepadanya, ketundukan, takut, harap dan tawakal kepadanya. Jadi beliau mengatakan makna al-ilah itu adalah penyerahan segenap cinta, harap, takut dan tawakal serta pemuliaan kepadanya. Dan betul-betul kita rendahkan diri-diri kita di hadapannya. Jadi siapa saja yang menyerahkan perkara-perkara ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah menjadikan sesuatu itu sebagai ilahnya, sebagai sesembahannya. Jadi makna al-ilah itu adalah sesuatu yang diagungkan, dicintai, ditakuti, diharapkan, bertawakal kepadanya, merendahkan diri kepadanya. Itulah al-ilah. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, sangat terlarang, sangat dilarang dan sangat diharamkan kita merendahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai dengan cinta ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan kebaikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan harapan ibadah. Kita takut dan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan takut ibadah. Ini sangat diharamkan. Bahkan ini adalah salah satu bentuk-bentuk dari kesyirikan yang menafikan tauhid kita. Kapan kita melakukan menyerahkan semua ini kepada selain Allah, maka tidak akan berguna keislaman kita. Tidak akan berguna kalimat syahadat kita. Karena ini adalah salah satu bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala juga mengatakan bahwa makna al-ilah adalah yang ditaati dan tidak didurhakai karena penghormatan dan pengagungan kepadanya, serta cinta, harap, takut dan tawakal kepadanya, juga meminta dan memohon kepadanya. Ini semua tidak layak ditujukan kepada selain Allah. Jadi semua yang tadi disebutkan ini berupa cinta, harapan, takut, pemuliaan, penghormatan, doa, itu tidak layak diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah menyerahkan semua perkara ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena yang berhak, yang pantas untuk diberikan padanya cinta, harapan, takut, tawakal itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, ini semua tidak layak ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, siapa yang menyekutukan makhluk dengannya dalam menunaikan suatu perkara dari perkara-perkara yang termasuk di antara kekhususan ilahiyah tersebut, maka perbuatannya ini merupakan pencederaan terhadap keikhlasannya dalam mengucapkan la ilaha illallah, dan padanya terdapat bentuk peribadahan kepada makhluk sesuai dengan intensitas perbuatannya. Jadi kata beliau, siapa yang menyerahkan semua yang tadi dari makna yang disebutkan dari makna kalimat al-ilah, siapa yang menyerahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti dia mencederai persaksiannya. Dia telah mencederai kalimat la ilaha illallah yang telah dia ucapkan. Syahadatnya cacat. Syahadatnya tidak sempurna. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, perlu untuk kita betul-betul memahami makna al-ilah ini, agar dengannya bisa kita sempurnakan keislaman kita dan betul-betul Allah Subhanahu wa taala ridhoi keislaman kita. Karena al-Islam itu bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar
apa yang kita ucapkan. Islam itu persaksian kita bahwa la ilaha illallah itu membutuhkan ilmu padanya. Kita membutuhkan mengilmui kalimat itu, kemudian dengannya kita menunaikan hak-haknya. Jangan cuma sekedar diucapkan. Kalau hanya sekedar diucapkan, apa bedanya kita dengan kaum munafikin terdahulu yang mereka bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tetap Allah Subhanahu wa taala katakan innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka, di lantai dasarnya api neraka. Maka coba lihat adik-adikku sekalian, orang-orang yang hanya sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tanpa dia ilmui dan tanpa dia tunaikan hak-hak kalimat ini, tak ada gunanya dia sebutkan. Tak ada gunanya dia mempersaksikan kalimat ini. Harus kita ilmui dan harus kita tunaikan apa hak-hak dari kalimat tersebut. Kemudian Al-Biqai rahimahullahu taala mengatakan makna dari kalimat la ilaha illallah yakni meniadakan atau peniadaan yang sangat besar terkait adanya sesembahan yang hak selain Al-Malik Al-Azam, Raja yang Maha Agung. Ilmu pengetahuan ini merupakan pusaka terbesar yang bisa menyelamatkan hamba dari peristiwa mengerikan pada hari kiamat. Jadi kata beliau, kalimat la ilaha illallah ini adalah pelindung. Inilah yang akan melindungi seseorang hamba dari berbagai macam huru-hara, kepedihan, dari berbagai macam siksaan, dari berbagai macam kengerian di hari kiamat nanti. Ilmu ini, kalimat la ilaha illallah ini kalau betul-betul diilmui dan ditunaikan hak-haknya, inilah yang akan menyelamatkan hamba itu dari berbagai macam perkara-perkara yang besar, yang dahsyat, yang hebat nanti di hari kiamat. Dan ilmu ini adalah penyelamat. Penyelamat terhebat, penyelamat terbesar, penyelamat terkuat. Ini adalah ilmu terhebat adik-adikku sekalian. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sering kita sebutkan, nanti di akhirat ada orang-orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan catatan dosanya. Yang kata Nabi, dia memiliki 99 lembar catatan dosa. Yang satu lembarnya maddul basar, sejauh mata memandang, satu lembarnya. Dan dia punya 99 lembar catatan dosa seperti ini. Betapa banyak dosanya. Hampir seluruh hidupnya dipenuhi dengan dosa. Dosa saja yang dia kerjakan. Namun kata Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu, sungguh hari ini adalah hari yang penuh dengan keadilan. Tidak akan ada orang yang bisa dizalimi hari itu. Kemudian hamba itu ditanya, kata Nabi, apakah ada catatan kebaikanmu? Adakah amalan kebaikan yang kamu kerjakan, yang pernah kamu amalkan? Karena orang ini sudah betul-betul takut sehingga dia lupa kebaikan-kebaikan yang pernah dia kerjakan. Sehingga dia mengatakan, tak ada kebaikan sedikit pun yang pernah saya kerjakan, ya Allah. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari yang penuh dengan keadilan. Tidak akan ada orang yang dizalimi hari ini. Harus ditegakkan keadilan. Allah tahu dia punya catatan amal, walaupun hanya sekecil kartu di toko. Catatan amalnya sangat kecil, seperti sebuah KTP. Sangat kecil. Namun ketika diperlihatkan catatan amal ini, apa kata orang itu? Ya Allah, untuk apa amalan itu? Kecilnya seperti KTP, mau ditimbang dengan 99 lembar catatan dosa yang satu lembar luasnya sejauh mata memandang. Apa artinya catatan amal kebaikan yang sangat kecil ini? Namun kata Allah Subhanahu wa taala, tegakkan keadilan. Tegakkan keadilan. Timbang kartu itu. Timbang catatan dosa itu dengan kartu kebaikannya.
Maka ketika dinaikkan catatan dosa di satu timbangan, kemudian catatan amalan kebaikannya ini dari yang sekecil kartu KTP ini ditimbang, dinaikkan di timbangan yang satu, maka apa yang terjadi adik-adik sekalian? Apa yang terjadi? Catatan dosa yang 99 lembar ini terbang ke atas. Dan catatan kebaikannya yang sekecil kartu KTP ini jatuh ke bawah. Betapa beratnya catatan kebaikan ini. Apa yang tertulis dalam catatan kebaikan ini? Dalamnya tertulis, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah yang tertulis di dalamnya, betul-betul dia ucapkan dalam kehidupan dunia itu, tak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian dia betul-betul tunaikan hak-haknya, betul-betul dia tidak menyembah kepada selain Allah, dia tidak memuliakan kepada selain Allah, dia tidak mencintai selain Allah sebagai cinta ibadah, dia tidak takut kepada selain Allah sebagai takut ibadat, dia tidak bertawakal kepada selain Allah. Dia tunaikan hak-hak kalimat ini. Maka apa yang terjadi? Dia pun selamat dengan kalimat ini. Betapa hebatnya kalimat ini. Adakah sebuah kalimat yang mampu menyelamatkan seorang hamba lebih dahsyat dari kalimat ini? Lebih hebat dari kalimat ini? Oleh karena itu adik-adikku sekalian, betul-betul kita harus memperhatikan, mengilmui kalimat ini. Ini adalah kalimat penyelamat terhebat. Kalimat penyelamat terhebat. Dalam hadis yang lain, riwayat Tirmizi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai kata kalian, wahai hambaku, hadits qudsi, kata Allah, andai kata kalian, wahai hambaku, memiliki dosa sepenuh bumi, penuh dengan bumi itu dosa-dosa, catatan dosa atau dosa yang kalian kerjakan. Namun kata Allah, namun ketika kamu kembali kepadaku, kalian kembali kepadaku dalam keadaan tidak menyembah sesuatu pun selain aku, tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datangi kamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Akhirnya apa? Impas dosanya, selamat dia. Apa yang menyelamatkannya? La ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Tidak pernah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun sampai dia kembali kepada Allah. Maka perhatikan kalimat ini. Ini akan terus kita ulang-ulang. Kita akan terus ulang-ulang. Kita akan terus ulang-ulang kalimat ini karena kalimat ini adalah kalimat penyelamat terhebat. Jangan kita menganggap kita sudah bosan mempelajari kalimat ini. Jangan adik-adikku sekalian, jangan. Tak ada satupun kalimat keyakinan yang mampu menyelamatkan seseorang hamba lebih hebat dari kalimat ini. Dan kalimat ini perlu kita ketahui adik-adikku sekalian, inilah inti ajaran seluruh para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Inilah ajaran inti seluruh para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul. Setiap umat sudah ada rasul yang Allah utus. Apa tujuannya rasul itu diutus oleh Allah? Ani'budullah wajtanibut taghut. Agar supaya dia menyeru umatnya itu untuk menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi tagut, segala macam yang disembah selain Allah. Jadi inilah tujuan pokok, tujuan utama para nabi dan rasul Allah itu diutus ke muka bumi ini. Oleh karena itu butuh untuk kita betul-betul memperhatikan perkara ini adik-adik sekalian. Jangan kita mau lala dari perkara ini. Karena bagaimanapun hebatnya ilmu kita dalam ilmu keduniaan atau ilmu selain dari itu, tanpa kita betul-betul murnikan ilmu ini, murnikan kalimat ini di dalam diri kita, maka selamanya kita tidak akan pernah menjadi hamba yang benar. Penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah benar. Kemudian kata beliau, dengan demikian kalimat bahwa tidak ada atau
kalimat la ilaha illallah, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan pada penafian ilahiyah dari semua yang selain Allah Subhanahu wa taala, apa dan siapapun itu, dan menunjukkan pada penetapan ilahiyah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata, bukan bagi semua yang selain Allah. Maka inilah tauhid yang didakwahkan oleh seluruh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, dan diisyaratkan dalam Al-Qur'an dari ayat pertama hingga ayat yang terakhir. Jadi semua surah dalam Al-Qur'an itu arahnya mengarah kepada perkara tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, perlu untuk kita betul-betul memahami ilmu ini. Dan bukan hanya kita, jin juga menyatakan kalimat hak ini. Jin juga bertauhid ketika dia sudah sampai padanya ilmu kebenaran. Jin yang beriman juga bertauhid. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Jin ayat 1 hingga 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin-jin telah mendengarkan Al-Qur'an ini. Lalu mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami pun beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Rabb kami, dengan Tuhan kami. Maka perhatikan adik-adikku sekalian, para jin-jin pun mengetahui perkara ini, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk. Mereka juga mengetahui. Dengan pernyataannya kita dapat mengetahui bahwa mereka mengatakan, sungguh kami telah mendengarkan sebuah Al-Quran yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Jadi perhatikan adik-adikku sekalian, jin saja mereka mampu mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah sebuah petunjuk yang membawa seseorang kepada jalan yang benar. Dan memang Al-Quran itu adalah petunjuk kepada jalan yang hak, jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sendiri katakan dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Kata Allah, inilah kitab Al-Quran, tak ada keraguan padanya, tidak boleh diragukan Al-Quran itu. Hudan lil muttaqin, dia adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Para jin-jin pun mengetahui perkara itu. Lalu mereka mengatakan, setelah kami mendengarkan Al-Quran dan meyakini bahwa Al-Quran itu adalah sebuah petunjuk, maka kami pun beriman kepadanya. Para jin pun beriman kepada Al-Quran ini, karena Al-Quran ini adalah petunjuk kepada keselamatan. Setelah mereka beriman, mereka pun mempersaksikan bahwa kami sekali-kali tidak akan pernah mempersekutukan Rabb kami dengan sesuatu apapun. Coba lihat adik-adikku sekalian, setelah mereka itu, para jin itu mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk kepada jalan yang lurus, maka mereka putuskan untuk beriman. Maka setelah beriman, apa yang lahir? Iman itu melahirkan sebuah pernyataan bahwa kalau begitu tidak boleh lagi ada sesuatu apapun yang disembah selain Allah. Harus ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh
mempersekutukan Allah. Jadi inilah jalur-jalur ilmu yang mendatangkan manfaat, ilmu yang mendatangkan kebaikan. Karena ilmu itu tidak akan pernah bermanfaat ketika dia tidak diyakini dan tidak diamalkan. Kemudian dengan demikian kalimat la ilaha illallah ini menjadi tidak berguna kecuali bagi orang yang mengetahui indikasi makna berupa penafian dan penetapan. Jadi kalimat ini walaupun diucapkan oleh seseorang itu 1000 kali dia ucapkan dalam sehari atau lebih dari 1000 kali dia ucapkan dalam sehari, namun dia tidak menunaikan hak-haknya, dia tidak menafikan Tuhan selain Allah, dan dia tidak menetapkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, maka hal ini tidak akan pernah berguna kalimat persaksiannya. Adapun orang yang mengucapkannya tanpa pengetahuan, keyakinan dan pengamalan, maka sebagaimana telah diungkapkan dalam paparan para ulama, sesungguhnya ini adalah sebuah kebodohan belaka. Bahkan tidak diragukan lagi, justru ini menjadi hujjah terhadapnya. Jadi orang-orang yang hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, namun dia tidak punya ilmu padanya dan dia tidak menunaikan hak-haknya, dia tidak mengamalkan kalimat ini, maka kata mereka para ulama, itu hanyalah sebuah kebodohan. Tak ada manfaatnya untuk dia, tak ada gunanya untuk dia. Bahkan ini akan menjadi hujjah untuknya. Kenapa engkau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah sementara kamu masih mendatangi kuburan-kuburan untuk meminta di sana? Kenapa engkau mengucapkan la ilaha illallah sementara engkau masih berdoa kepada selain Allah, masih mendatangi tempat-tempat keramat, masih menyembah para jin-jin, memberikan sesajian kepada mereka, para syaitan-syaitan, masih mendatangi orang-orang yang tidak normal untuk menanyakan perkara-perkara gaib kepadanya. Kalimat persaksian seseorang itu, kalimat la ilaha illallah yang diucapkannya, kalau mereka masih melakukan penyekutuan kepada selain Allah, maka ini sama sekali tak ada gunanya, tak ada manfaatnya dia ucapkan. Sebagaimana seseorang yang bernama Al-Munabbih pernah ditanya. Al-Munabbih pernah ditanya, bukankah la ilaha illallah miftahul jannah? Kata mereka, bukankah kalimat la ilaha illallah itu kuncinya surga? Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang mati dengan mengucapkan atau di akhir ucapannya itu adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Kemudian Wahab bin Munabbih pun mengatakan betul, la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Namun ketahuilah bahwa tak ada satupun kunci kecuali kunci-kunci itu punya gigi-gigi. Walaupun Anda membawa 1000 kunci, kalau tidak cocok gigi-giginya, maka pintu itu tidak akan bisa terbuka. Harus punya gigi yang cocok, yang pas, barulah pintu itu bisa terbuka. Dan ketahuilah, gigi-gigi dari kunci la ilaha illallah itulah syarat-syarat dari la ilaha illallah. Dan ini insyaallah ta'ala akan terus kita pelajari apa rukun-rukun dari kalimat la ilaha illallah ini dan apa syarat-syaratnya, karena dia punya syarat. Kalau kita tidak mengetahuinya, selamanya tidak akan pernah betul persaksian kita bahwa la ilaha illallah adalah sebuah kalimat terhebat, terbesar, termulia, kalimat tertinggi. Harus kita pahami ini adik-adikku sekalian, harus kita pahami. Kalau kita mau Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita sebagai hambanya yang beriman dengan keimanan yang benar. Baik adik-adikku sekalian, hanya itu yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah dan taufiknya untuk senantiasa
berjalan di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmunya untuk kita dapat betul-betul memahami perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan hal-hal yang menjadikan yang dapat menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala cinta dan ridho kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita seluruhnya di dalam surganya, surga yang penuh kenikmatan bersama para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.